Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat lidocaine. Lidocaine adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu atau obat bius lokal. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi aritmia jenis tertentu, sehingga termasuk juga dalam golongan obat anti-aritmia. Lidocaine bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit untuk sementara. Lidocaine tersedia dalam berbagai bentuk sediaan dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan bentuk sediaan lidocaine dan tujuan penggunaannya. 1. Lidocaine obat topikal krim, gel, dan salep. Digunakan untuk menimbulkan efek mati rasa pada area kulit. Jenis sediaan ini biasanya digunakan sebelum prosedur medis tertentu atau dapat digunakan untuk meredakan nyeri akibat gigitan serangga, terkena getah tanaman beracun, luka gores ringan, atau luka bakar ringan. 2. Lidocaine semprot. Digunakan untuk menimbulkan efek mati rasa pada mulut atau tenggorokan sebelum menjalani prosedur medis tertentu, misalnya pemasangan selang alat bantu napas atau gastroskopi. 3. Lidocaine injeksi atau suntik. Digunakan untuk menimbulkan efek mati rasa pada sebagian area tubuh tertentu. Jenis sediaan ini bisa digunakan sebelum proses penjahitan luka robek atau operasi caesar. Selain digunakan sebagai obat bius lokal, lidocaine injeksi juga digunakan untuk mengatasi aritmia atau gangguan irama jantung. 4. Lidocaine suppositoria. Digunakan untuk meredakan rasa nyeri, gatal, atau pembengkakan pada anus akibat wasir atau gangguan lain pada area anus. Obat digunakan dengan cara dimasukkan lewat anus atau dubur. 5. Lidocaine tablet hisap. Digunakan untuk meredakan sakit tenggorokan. Untuk bentuk sediaan ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. 6. Lidocaine obat tetes telinga. Digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan pada radang telinga tengah otitis media atau radang telinga luar otitis eksterna. Sama halnya dengan lidocaine tablet hisap, efektivitas dan keamanan penggunaan lidocaine tetes telinga masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Merek dagang lidocaine yaitu Colme, Emla, Extracain, Lignovel, Liposin, Nelicot, Otilon, Otopain, PH-Cain, Topsi, Ultraproc-N, Selocain. Obat lidocaine termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Lidocaine dapat terserap ke dalam ASI. Bagi ibu menyusui, konsultasikan dulu kepada dokter sebelum menggunakan obat ini. Dosis dan aturan pakai lidocaine untuk orang dewasa. Untuk kondisi anestesi epidural suntikan di daerah saraf tulang belakang, anestesi lumbal epidural, torasik epidural, atau kaudal. Dosis yaitu 250-300 mg sebagai larutan 1% untuk analgesik epidural lumbar atau pinggang. Untuk kondisi anestesi spinal suntikan daerah saraf tulang belakang atau spinal. Dosis yaitu 50-100 mg sebagai larutan 5% tergantung jenis operasi. Untuk kondisi anestesi regional pada bagian tubuh tertentu suntikan melalui pembuluh darah. Dosis yaitu 50-300 mg sebagai larutan 0,5%. Dosis maksimal yaitu 4 mg per kilogram berat badan. Untuk kondisi anestesi pada area luar seperti di kulit, rongga mulut, uretra. Dosis bentuk semprot yaitu semprotkan 40-200 mg larutan 4% ke area yang ingin dibius. Dosis bentuk salep 5% yaitu 5 gram untuk setiap pemberian, maksimal 20 gram per hari untuk kulit atau lapisan mukosa, seperti rongga mulut. Dosis bentuk gel 2% biasa digunakan sebelum pemasangan kateter urin. Untuk wanita 60-100 mg. Untuk pria 100-200 mg. Untuk kondisi wasir dan gatal pada dubur. Dosis bentuk suppositoria yaitu digunakan 2-3 kali sehari. Untuk kondisi sakit tenggorokan, dosis bentuk tablet hisap yaitu diskusikan dengan dokter cara dan dosis yang diperlukan. Untuk kondisi otitis eksterna, dosis bentuk tetes telinga yaitu 4-5 tetes ke dalam lubang telinga 2-4 kali per hari. Untuk kondisi aritmia, dosis bentuk suntik darurat yaitu 300 mg diberikan melalui otot bahu. Dapat diulang setelah 60-90 menit, jika dibutuhkan. Dosis bentuk suntik stabil yaitu 1-1,5 mg per kilogram berat badan, dapat diulang jika dibutuhkan. Dosis maksimal 3 mg per kilogram berat badan, dapat diulang 2 kali. Dosis perlu dikurangi jika penggunaan obat lebih lama dari 24 jam. Interaksi lidocaine dengan obat lain. 1.
Peningkatan kadar lidokain dalam darah jika digunakan dengan simetidin atau propranolol. 2. Peningkatan risiko terjadinya gangguan jantung jika digunakan dengan obat golongan beta blocker, misalnya bisoprolol. 3. Peningkatan efek samping terhadap jantung jika digunakan dengan phenytoin suntik. 4. Penurunan efektivitas lidokain jika digunakan dengan diuretik loop, acetazolamid, atau thiazid. Efek samping lidokain yaitu mual, muntah, atau konstipasi, pusing, kesemutan, tremor, sakit kepala, hipotensi, iritasi kulit, kemerahan, atau bengkak di area suntikan atau di kulit yang diolesi lidokain. Efek samping serius lidokain yaitu kejang, gangguan irama jantung atau henti jantung, nyeri sendi atau nyeri otot, metemoglobinemia yang ditandai dengan sianosis, lelah, sesak napas, kulit mudah memar atau berdarah, hipertermia. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.